Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di diskusi hunian. Kalian pernah lihat nggak furnitur yang bisa berubah fungsi? Kayak meja makan yang bisa dilipat jadi rak atau sofa yang bisa jadi tempat tidur. Nah, itu namanya desain multifungsi. Hari ini kita akan bahas mengenal desain multifungsi atau furnitur yang bisa menghemat ruang. Dan sudah hadir bareng saya Arel, seorang desainer dari Desain Hunian. Halo Mas Arel, apa kabar? Baik, Mas Rizal. Alhamdulillah. Kalau Mas Rizal, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah. Oke Mas, kan saya belum tahu tuh Mas. Furnitur multifungsi itu seperti apa Mas kelanjutannya? Jadi saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Ya, silahkan. Furnitur multifungsi itu sebenarnya apa sih Mas? Oke, furnitur multifungsi itu adalah perabotan yang berfungsi lebih dari satu, Mas. Jadi nggak cuma satu aja fungsinya. Lebih fleksibel, lebih banyak lah. Contohnya sofa bed bisa digunakan untuk duduk. Nah, ketika malam bisa dibuat tempat tidur, Mas. Terus atau meja lipat. Kalau digunakan itu yang dibuka itu, Mas. Ya, tahu. Kalau udah nggak digunakan dilipat terus disimpan. Nah, itu bisa bikin ruang itu jadi lebih lega. Jadi intinya efisiensi ya Mas. Satu barang tapi manfaatnya double atau bahkan lebih. Betul, makanya cocok banget untuk rumah-rumah kecil, apartemen-apartemen kecil, dan keluarga yang pengen rumahnya itu terasa lebih lega, Mas. Oke Mas, kenapa sih Mas desain multifungsi ini jadi penting banget sekarang? Ya karena banyak tren rumah modern sekarang ini cenderung ke lahannya yang sempit, Mas. Apalagi di kota-kota besar ya. Jadi menurut saya pemilihan furnitur multifungsi ini adalah yang tepat, Mas. Karena furnitur multifungsi ini bisa membuat hidup kita itu jadi lebih praktis dan juga estetik. Jadi ya lebih ke simpel lah, mempersimpel hidup. Biar nggak kelihatan berantakan. Kayaknya ini juga bikin hidup lebih simpel ya. Iya betul, prinsipnya itu less but better. Oke, bisa kasih contoh furnitur multifungsi yang populer nggak? Oke, ada yang pertama sofa bed, itu sofa plus kasur. Yang kedua meja lipat, bisa digunakan meja makan, terus atau meja kerja. Kalau nggak pas digunakan itu bisa dilipat, Mas. Lalu yang ketiga laci di bawah tempat kasur, kayak box yang ditarik. Nah itu bisa buat storage untuk penyimpanan barang lah, yang kecil-kecil. Terus bangku ottoman, bangku ya itu tren lah, sekarang tren lah. Jadi bangkunya itu bisa dipakai kursi, ya kan? Terus bisa pakai meja juga. Terus yang atasnya ini bisa dibuka, terus dalamnya ini bisa dibuat untuk menyimpan barang, Mas. Terus tak sekat, jadi sekatnya ini bisa dipakai untuk menyimpan barang sekaligus pemisah ruangan, Mas. Jadi kayak bisa apa ya Mas? Bikin lebih simpel lah Mas. Iya, jadi nggak cuma satu fungsi aja, fungsinya itu lebih dari satu. Saya itu Mas paling suka kasur dengan laci bawah, lumayan banget tuh Mas, buat simpen barang biar nggak berantakan. Iya, banyak sih. Saya juga pakai soalnya di rumah. Kalau ada pendengar yang mau coba pakai furnitur multifungsi, apa tips paling penting Mas? Oke, yang paling penting ya pastikan dulu fungsinya, Mas. Jadi jangan ikut-ikut tren, jangan cuma keren aja. Jadi jangan asal beli lah. Lalu yang kedua pastikan proporsional dengan ukuran ruangnya. Lalu yang ketiga jangan membuang-buang uang itu untuk yang membeli barang yang nggak berguna. Ya kayak apa ya, beli barang banyak kecil-kecil. Ini apa sih buat hiasan-hiasan, terlalu banyak hiasan kan nanti kayak apa ya, kesannya kayak berantakan banget. Jadi walaupun besar ya belilah yang besar sekaligus tapi bermanfaat banyak. Nah daripada kecil-kecil banyak tapi nggak ada fungsinya sama sekali lah, itu janganlah. Jadi makin berantakan kebanyakan barang jadinya. Dan yang paling penting itu sesuaikan gaya desain furniturnya itu
yang cocok dengan gaya rumah. Misalnya industrial, kursinya ya mendekati gaya-gaya industrial. Terus Japandi, gaya rumah Japandi kan cenderung ke kayu ya Mas, penggunaan kayu. Jadi furniturnya itu nanti lebih ke kayu-kayu seperti itulah. Ya. Harus sesuai juga, dilihat kan nanti enak juga. Iya sih Mas, bener. Itu tadi kan ada banyak banget ya Mas, jadi saya bisa makin apa ya, kayak gantilah perabotan di rumah. Iya, nggak apa-apa, biar lebih nyaman juga. Iya. Rumah itu kan tempat kita istirahat lah. Iya, tempat kita nyantai bersama keluarga. Jadi jangan cuma mikir praktisnya aja ya Mas, tapi juga mikir gimana nyambung sama rumahnya. Betul banget Mas Rizal. Oke, jadi kesimpulannya furnitur multifungsi itu solusi cerdas buat rumah modern, hemat ruang, praktis, dan kalau tepat bisa bikin rumah lebih rapi sekaligus estetik. Ya, intinya satu barang itu bisa untuk fungsi-fungsi lain yang lainnya Mas. Jadi nggak cuma satu aja. Terus untuk teman-teman yang ingin beli, saya saranin itu pakai material yang awet lah. Ya karena kan multifungsi, dia akan lebih sering digunakan Mas. Kalau barangnya nggak awet, terus sering rusak ya, rusak lah. Jadi ganti lagi, keluar uang lagi. Boros saya nggak ada boros. Misalnya hemat karena menerapkan fungsional furnitur, malah boncos jadi, aduh, uang lagi buat yang enggak awet. Ya kan. Tadi kan tipsnya kan harus beli yang sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nanti bisa kalau ke rumah saya langsung ganti deh perabotan yang bisa versi multifungsinya. Oke. Biar lebih hemat. Jadi ya barang yang sebelumnya bisa dibuang atau disimpan kemana atau kekasihkan tetangga ya nggak apa-apa lah. Iya sih, bener. Oke, makasih banyak ya Mas Arel buat sharingnya hari ini. Sama-sama Mas Rizal. Buat teman-teman coba deh lihat rumah kalian masing-masing. Kira-kira perabotan mana yang bisa diganti dengan versi multifungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.